Ini ikan sebanyak yang saya lihat di danau, kok nggak ada yang makan. Awal saya datang nggak ada jembatan. Awal datang. Awal datang nggak ada jembatan. Oke. Di tengah danau itu berbentuk rumah. Perempuan dengan memakai baju seperti ratu gitu. Dan Masya Allah, cantik Cantik banget. ya. Mau nggak nemenin saya tinggal di sini? Diajak. Diajak. Keadaan koma tersebut, saya merasakan saya udah nggak ada, meninggal. Kalau orang meninggal itu nggak diamparin di lantai, di atas meja. Bayangin ketika lo lagi mancing dan tiba-tiba di tengah danau tersebut ada sosok perempuan yang datang nyamperin lo, tiba-tiba ngajak lo untuk masuk ke dalam danau tersebut. Yo, what's up bro? Balik lagi barengan gue Irfan Jayani dan selamat datang di Omah Bang Breo. Dan pada kesempatan kali ini gue kedatangan narasumber yang memiliki pengalaman ketika lagi mancing, tiba-tiba ada sosok perempuan yang datang mengajak untuk masuk ke dalam danau tersebut. Narasumbernya udah ada di sebelah gue, kita sapa aja. Halo Mas. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Breo. Wih, Mas Eko. Ekopedia gitu ya? Iya. Apa udah ganti sekarang? Sekarang udah Askapedia. Oh, udah Askapedia. Sehat nih Mas? Alhamdulillah sehat. Kegiatan lagi sibuk apa nih? Kegiatan paling ya mancing masih. Masih, emang hobi mancing Mas Eko Hobi ya? mancing. Keributan? Apa aja. Yang penting mancing aja lah ya. Penting mancing ya. Luar biasa. Seperti biasa teman-teman, kalau ada tamu atau narasumber yang datang ke Omah Bang Breo, kita suguhkan minuman. Mas, silakan diminum dulu Mas. Halal kan ya? Halal insya Allah. Halal ya. Insya Allah halal Mas. Saya kadang-kadang yang nggak halal juga masalahnya. Ini insya Allah halal Mas. Halal ya. Iya. Untuk cara mendapatkannya halal. Biar nggak tegang soalnya. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Minum ya. 3 kali bacanya. Seger kan? Air kendi Mas. Cai herang anu HD. Well, emang begitu kalau minum air dari Omah Bang Breo langsung bisa lancar bahasa Sunda. Mas Eko masih ngonten gak nih? Sekarang ini masih ngonten sih, cuma jarang-jarang. Jarang-jarang ya. Jarang ya. Mas Eko kan juga hobinya explore ke rumah-rumah angker kan? Iya, salah satunya itu sering petualangan karena penasaran kan. Penasaran. Tapi ternyata dapat kejadian yang paling horor malah pas lagi mancing ya. Pas lagi mancing beda dengan yang saat saya lagi masuk rumah kosong. Beda nih ya pengalamannya ya. Beda. Oke teman-teman, kita langsung dengerin aja cerita dari Mas Eko, pengalaman ketika bertemu sosok wanita yang ngajak ke dalam danau. Gimana Mas awalnya ceritanya? Jadi awalnya itu biar Bang Breo sama teman-teman tahu ya. Ini kejadian nyata yang saya alamin di daerah Benda Tangerang Alam Raya. Namanya itu Danau. Dekat bandara nih ya? Dekat bandara. Okay. Jadi saya mancingnya itu di spot bukan kali mengalir, tapi danau yang memang sejarahnya itu sudah ada sejak zaman Belanda. Yang bikin menarik itu karena ikannya banyak. Karena kan tujuan mancing biar dapat ikan gitu. Nah tapi saya mancing di tempat itu dari siang habis zuhur lah ya, biasa. Dan saya lihat di situ memang ikannya banyak. Tapi karena siang itu nggak dapat sampai sore, sampai ketemu dengan teman mancing juga. Cuma sudah tua, orang mancingnya sudah tua, dan saya ngobrol-ngobrol. Saya nanya, ini ikan sebanyak yang saya lihat di danau, kok nggak ada yang makan? Gitu. Ikannya banyak, ikan jenis gabus lah, ikan rawa gitu ya, sama biawak banyak lah di situ. Nah saya tanya sama bapaknya, kenapa nggak ada yang makan? Kata bapaknya, ini memang untung-untungan. Ya paling nggak nyoba dulu. Kalau masnya mau sih sebenarnya makan itu mendekati maghrib gitu. Ikan makan di danau ini mendekati maghrib, cuma jarang yang berani. Karena warga di lokasi itu pun menurut bapak yang tua itu
nggak ada satupun orang di sekitar yang mengambil ikan di waktu menjelang maghrib. Karena pernah ada kejadian di lokasi tersebut. Ya karena saya penasaran apa iya sih. Karena kan saya itu tipe kalau orang yang penasaran gitu, ingin nyoba masa iya ikan sebanyak ini nggak ada yang mau makan. Terus ada apa nih maghrib gitu. Ketika sampai maghrib singkat cerita bapak itu izin pamit. Nah saya terusin mancing sampai maghrib, sampai malam sendirian. Posisinya di bawah pohon karena kan adem gitu, angin sepoi-sepoi. Nah waktu maghrib itu saya dengar dari suara di air itu emang ikan itu pada naik pada muncul gitu. Tapi ketika saya kasih makan tetap nggak mau makan sampai lelah gitu. Sampai lelah saya ketiduran mungkin ya. Habis ketiduran itu bangun lagi ngecek pancing, pakannya udah nggak ada tapi ikannya nggak dapet. Nah sewaktu itu sudah singkat cerita lumayan agak malam itu, wah merinding kalau diceritain mas. Gitu bang. Jadi perasaan itu ya saya ngeliat betul danau itu awal saya datang nggak ada jembatan. Awal datang nggak ada jembatan. Ketika malam itu kan saya nyalain penerangan itu kan bawa korek karena kan rokok saya. Bawa korek bakar daun-daun kering gitu sambil mancing. Nah itu kelihatan tuh kayak jembatan panjang terus menuju ke tengah danau. Di tengah danau itu berbentuk rumah. Berbentuk rumah besar, benar-benar besar, di atas rumah normal lah kalau boleh dibilang, rumah mewah kalau di penglihatan kita itu. Dan warnanya itu berkilauan gitu seperti emas. Nah saya perhatiin tiba-tiba ada yang manggil di samping itu. Saya nengok gimana ini, ada yang manggil sampai ketiga kali itu baru muncullah wanita dari tengah danau. Udah di samping. Udah di samping. Mas mampir gitu daripada sendirian di sini gitu. Saat saya tanya, Mbak dari mana gitu, saya di sini, tinggalnya di sini. Kok di sini emang rumahnya di mana? Rumah saya di sana, nunjuk ke arah rumah yang ada jembatan itu. Sambil saya deg-degan, saya sempat masih ingat bacaan gitu ya. Saya baca doa, baca syahadat ya kan, baca sholawat, baca bismillah, cuma nggak diucap dalam hati. Tapi antara menolak sama antara mau itu seimbang saya. Ketika itu ngajak, si perempuan itu ngajak, saya nurut aja, diajak jalan, ngikutin. Tapi sebelum masuk ke jembatan arah rumah itu, saya dikasih tahu, saya memang kesini nyamperin mas sendiri gitu. Tapi nanti kalau di jembatan itu kok mas sebelum masuk rumah saya ramai, ada banyak orang karena nanti ngelewatin pasar. Loh, pasarnya mana? Kan dari kejauhan itu saya seperti ngeliat cuma jembatan sama rumah, nggak ada keramaian. Tapi perempuan itu menyampaikan nanti ngelewatin pasar, terus bakalan banyak yang nawarin emas itu seperti makanan, minuman, bahkan kesukaan mas apa, rokok, nanti ditawarin. Saya minta, kata perempuannya, jangan diambil ya mas gitu. Kan saya kaget bang. Kalau normalnya kita ditawarin itu ya asal kita nggak minta ya biasanya ngambil, yang penting ditawarin itu, dulu. Iya, karena itu udah diperingatkan terlebih dahulu, ya akhirnya saya nurut aja gitu. Nurut aja gitu, bener. Sampai perjalanan udah mendekati rumah itu ramai, seperti banyak orang gitu ya, banyak orang, bener-bener banyak orang. Ada yang tawar menawar gitu, ada yang cobain sini makan, cobain makan. Cuma saya nggak makan, masuk ke dalam rumah.
seperti ke dalam lagi banyak kayak pengawal-pengawal gitu. Pengawal-pengawal laki-laki, perempuan, kayak pengawal-pengawal memakai apa ya namanya ya, seperti bambu tapi kayak tembaga gitu, kuning. Pada hormat dengan perempuan itu, pada hormat. Saya masuk lagi ke dalam. Nah, diperkenalkanlah, ini tempat tinggal saya. Saya tinggal di sini, di dalam rumah ini sendirian. Kalau orang yang di luar itu adalah rakyat-rakyat saya yang punya tempat tinggal sendiri. Terus saya ditawarin, mau nggak nemenin saya tinggal di sini? Diajak. Nemenin tinggal di sini, biar saya ada temennya. Nah, setelah itu namanya saya kaget pertama kalinya ke situ. Saya celingak-celinguk ke kanan ke kiri, bahkan sampai ke atas. Itu saya ngelihat benar-benar gemerlap barang-barang seperti bangku kuno ya, tapi berlapis emas gitu. Berlapis emas. Saya nengok ya, kaget dan kagum gitu, kok seperti ini gitu. Nggak seperti rumah yang saya lihat pada umumnya. Gitu. Ini rumah siapa? Nah, ketika itu saya tanya, ini beneran tinggal sendiri? Iya, saya sendiri. Nama saya Dewi. Gitu. Oh, dia nyebut nama. Iya. Namanya Dewi. Habis itu silakan duduk. Nah, saya ditawarin minum seperti, nah modelnya kendi begini, cuma dia dari besi, ada nampaknya juga, dikasih minum. Cuma saya nggak minum karena saya ingetnya yang di awal tadi diingetin, jangan minum kalau ada yang nawarin gitu. Nah, bahkan sampai perempuan yang ngajak itu, yang punya rumah nawarin, saya nggak minum dan masih kaget dengan suasana di dalam ruangan itu. Sampai saya diajak ke bagian kamar tidurnya. Itu Masya Allah, perempuan dengan memakai baju seperti ratu gitu, dan Masya Allah cantik banget. Ya. Cantik banget. Dan rambutnya panjang terurai gitu. Terus jalannya pelan. Saya disuruh masuk ke bagian kamarnya, tinggal di sini ya. Karena saya masih ingat keluarga. Saya sampaikan ke perempuan itu, sebelumnya terima kasih saya sudah diajak ke sini, tapi mohon maaf kalau untuk tinggal karena saya punya keluarga, saya nggak bisa tinggal di sini. Loh, padahal saya milih emas karena saya perhatiin dari siang kan di tempat saya gitu. Ternyata mungkin dari siang itu udah merhatiin, cuma saya nggak ngeh gitu, nggak ngeliat. Mas kayaknya betah di sini, makanya saya pilih Mas untuk mampir dan tinggal di sini. Tapi ya kalau Masnya nggak bisa, nggak apa-apa. Saya juga ngerti kalau Mas punya keluarga. Tapi dalam hati itu saya masih sholawatan, masih ingat sholawatan. Nah, ketika saya menolak begitu, yang tuan rumah perempuan bilang, saya juga terima kasih udah mau mampir ke sini. Silakan, walaupun kamu belum mau tinggal di sini saat ini, datang kapanpun ke sini diperbolehkan. Gitu. Tinggal kamu kalau ke sini pegang aja airnya, panggil saya gitu, panggil nama saya, pegang airnya. Gitu. Nah, cuma nggak berlanjut sampai situ, nggak berhenti sampai situ. Tahan dulu Mas, ini istananya tuh di seberang sungai, beneran nggak kelihatan sebelumnya? Nggak kelihatan. Dan sekarang ini pun kalau dilihat gitu ya, danaunya ada, danau pengantin sampai detik ini masih ada. Tapi istananya nggak kelihatan. Istananya nggak kelihatan. Tapi waktu saya ke situ benar-benar nyata, benar-benar nyata ada. Nah, ketika saya karena tidak bisa tinggal di situ, itu
kejadian-kejadian selanjutnya itu muncul. Apa? Nah, karena perempuan itu bilang, kamu kalau belum bisa sekarang nggak apa-apa, lain kali ya silakan kalau mau melaksanakan kegiatan lagi gitu kan. Nanti lewat jalan yang utama, kalau disuruh berhenti jangan berhenti, kamu jangan, kalau sudah keluar dari ruangan ini kamu jangan nengok ke belakang, walaupun ada yang manggil jangan nengok ke belakang. Pas banget saya keluar, ya bener emang pada masih nawar-nawarin, cuma saya terus saja. Nah tiba-tiba saya nyampe yang ke pohon itu, HP itu nggak, saya di tas bunyi, HP di tas itu bunyi. Pas saya nengok udah nggak ada jembatannya. Sepersekian detik doang ya? Pas saya nengok udah nggak ada. Saya dengar suara bunyi HP, saya kaget, saya nengok udah nggak ada itu. Nah saya angkat tuh, teleponnya ternyata dari orang rumah. Dari orang rumah nelponin terus, ternyata sudah ada 15 kali panggilan orang rumah itu. Saya angkat, saya ditanya, kamu di mana mas? Saya lagi mancing di Danau Pengantin. Kenapa? Cepet pulang. Kenapa? Rumah ada yang ngetok-ngetok, jendela pada diketok-ketokin, jendela sama pintu sama atap di atas itu pada bunyi gitu. Loh, siapa? Nah kata orang rumah udah dilihat, udah saya lihat lewat jendela nggak ada siapa-siapa. Nah kejadiannya itu nggak jauh beda dengan yang saya alamin masuk ke dalam rumah di danau itu. Cepet pulang gitu, cepet pulang. Nah ketika saya disuruh cepet pulang, udah saya kemas, pancing saya gulung, saya bawa motor, ya kan, naik cepet ke rumah. Sampai rumah, orang rumah pada takut gitu. Rumah itu seperti diketok-ketok dan bergetar. Saya nanya ke rumah, kenapa saya cerita juga karena ngebayangin kejadian. Minum dulu mas. Karena kalau emang kita punya pengalaman yang kurang enak dan itu harus kita ceritakan lagi dan keinget lagi situasinya, pasti emang nggak enak sih suasananya pasti. Lalu orang rumah itu juga sama. Waktu cerita pun itu masih tangan itu agak derdek gitu ya, bahasa Jawa itu derdek gitu, gemetar gitu ya. Karena saya juga tanya balik, mungkin ada lini atau lindu atau bahasa gempa gitu. Iya. Enggak, cuma bagian jendela, pintu, gerbang sama atas itu. Udah baca istighfar aja, doa gitu. Ini kan udah mau larut malam, udah pada istirahat aja, baca doa. Nah karena saya anggapnya aja udahlah, nggak usah terlalu dipikirin hal yang inilah, maksudnya nggak kita bisa lihat gitu kan. Udah tidur. Nah ketika saya tidur, ternyata keluarga saya itu pada susah tidur itu masih pada bunyi, cuma waktunya beda dengan apa yang waktu saya di luar mancing. Kalau saya mancing itu katanya kan sering, nah, kalau itu jarang-jarang. Saya dibangunin lagi, saya sempat ngecek nggak ada. Akhirnya udah nggak usah terlalu dibawa ke pikiran gitu, udah baca doa, tidur lagi. Nah singkat cerita, pagi-pagi keluarga saya keluar, kan ada tukang sayur yang biasa keluar pagi-pagi itu dagang. Istri saya keluar, itu tetangga ngasih tahu katanya sebelum subuh itu sempat ada tetangga yang keluar melihat ada dua orang di depan gerbang Parubaya diem aja, cuma sempat ditegur nggak jawab sama tetangga. Nah
Pas tetangga itu masuk katanya kan, karena sebentar lagi mau subuh udah dengar sholawat masjid gitu, masuk keluar lagi setelah subuh gitu ya, habis adzan nggak ada. Itu diceritain ke keluarga saya yang keluar beli sayuran itu, kan jadi rame. Itu gimana saudaranya datang malam-malam nggak disuruh masuk, nggak disuruh masuk gitu. Cuma kan kondisi malam itu kan saya dibangunin tuh, karena di depan rumah itu kebetulan rame pada cerita-cerita gitu, saya dibangunin. Nah, pas dibangunin itu saya nanya juga, maksudnya gimana kok ada orang gitu. Saya juga sempat ngecek karena ada suara-suara di gerbang juga, ada yang ngetok-ngetok juga, tapi nggak ada orang. Cuma tetangga, bener mas, saya lihat 2 orang di depan pintu aja gitu, sebelum adzan subuh. Setelah subuh saya lihat udah nggak ada, kirain juga udah disuruh masuk gitu. Gak taunya hilang. Nggak ada. Mas, waktu pas Mas Eko masuk ke dalam istana itu, Mas Eko berasa nggak di dalam sana tuh berapa waktu, Mas? Misalkan di dalam sana ternyata tuh 1 jam, ternyata di luar pas Mas Eko keluar sana ternyata udah seharian gitu. Wah, itu yang saya ingat ya, saya diajak jalan ke dalam, terus di dalam saya ngeliat dengan kekaguman itu, ya adalah mungkin sekitar 30 menit. Tapi kalau dipikir-pikir juga, saya kan masuk itu udah setelah maghrib ya, itu keluar, kayaknya lama juga tuh mas. Mungkin bisa beda jam, karena waktu saya keluar itu kan hampir tengah malam itu. Nah, itu beda berapa jam ya? Perasaan di dalam itu ya ada 1 jam, tapi pas keluar itu udah beneran malam. Orang saya sampai rumah udah tengah malam. Masuk kan ba'da maghrib. Harusnya kan kalau sejam atau setengah jam keluarnya ba'da isya kan? Iya. Ini keluarnya setengah malam. Tengah malam. Langsung saya buru-buru. Itu Mas Eko ngerasa apa di sana tuh? Di dalam istana tuh ngerasa merinding atau gimana? Ada nggak perasaan itu? Yang jelas saya rasakan tuh aromanya wangi banget. Wangi banget. Seperti biasa. Masuk seperti biasa. Kayak rumah orang kaya lah ya, kayak gitu ya. Itu mah kayaknya kalau di dunia yang saya lihat kanan kiri saya selama saya hidup, nggak ada rumah sebagus itu dilapisin emas. Nggak ada. Benar-benar nggak ada. Nah, karena kejadian itu, saya ini dong, penasaran. Saya ingat-ingat, saya balik lagi mancing, ketemulah lagi sama kakek-kakek orang tua tersebut. Saya cerita yang masalah ketemu itu. Nah, barulah cerita kakek itu, ini danau memang boleh dikatakan danau angker, danau pengantin angker dari zaman Belanda. Sejarahnya itu bahkan sampai sekarang setiap 5 tahun sekali memakan korban. Itu danau itu setiap 5 tahun sekali memakan korban. Nah, dulu ternyata danau itu ada kuncinya, Bang. Semenjak nggak ada kuncinya itulah orang jadi takut ke situ. Kalau masih ada kuncinya, dulu sebelum ada selamatan biasanya pakai sesajen, katanya, kata kakek itu. Biasanya orang yang jadi korban. Dan waktu setelah dikasih sesajen itu, yang korban di situ diganti sama kerbau. Setiap 5 tahun sekali. Diganti sama kerbau. Yang biasa danau pengantin itu memakan korban manusia, diganti sama kerbau. Karena saya ada handphone, saya searching ini sambil mancing. Bener, danau pengantin ternyata sudah banyak beritanya. Bahkan sampai masuk ke media-media televisi swasta. Danau pengantin alam raya. Itu udah terkenal angker berarti ya? Terkenal angker. Karena saya sebelumnya kan nggak tahu cerita tentang danau itu. Ya biasa aja mancing, gimana
terkenal banyak ikan ya saya datengin gitu. Mas Eko juga katanya ada pengalaman ini ya, mati suri ya. Pengalaman mati suri itu beda cerita nih. Beda cerita. Boleh dong ceritain pengalaman pas mati surinya. Waktu itu masih kecil. Saya itu kelas 6 SD. Boleh dikatakan kalau bahasa dokternya kan koma ya. Iya. Tapi ada yang menyebut keluarga tetangga itu Eko udah nggak ada mati suri gitu kan. Kadang kan itu di kejadian tersebut kondisinya di rumah sakit. Sakit apa itu Mas Eko? Awalnya kata orang tua itu panas, demam tinggi. Kejang-kejang, langsung dilarikan ke rumah sakit. Nah, semenjak itulah emang udah nggak sadar. Pakai oksigen, pakai apa. Berarti awalnya sakit dari demam tinggi ya? Sakit dari demam tinggi. Lalu? Nah, itu ya alhamdulillah masih dikasih umur panjang sama Allah ya. Akhirnya kita ketemu nih ya. Sekarang ya kita bisa ketemu. Nah, karena kejadian tersebut kan banyak yang nanyain, banyak yang penasaran. Waktu di rumah sakit itu udah rame loh, udah ditangisin sama keluarga. Tetangga yang menjenguk udah nangis. Karena udah 7 hari nggak bisa ngapa-ngapain. Kadang nafasnya ada, kadang enggak gitu loh. Berarti koma selama 7 hari? 7 hari. Cuma diselang infus saja gitu loh. Nah nanya, ya yang dirasain apa sih kalau orang koma gitu. Ya mungkin berbeda-beda lah ya. Setiap orang yang mengalami koma mungkin yang dirasain berbeda-beda. Ada yang mungkin udah gak inget apa-apa. Ada yang kejadian seperti saya gitu loh. Kalau saya itu kan bisa menjawab itu ada sesuatu yang saya rasakan waktu koma. Itu ceritanya juga sampai detik ini saya sadar bahwa memang di dunia itu memang bakalan nggak ada, bakalan meninggal ke Sang Pencipta gitu. Nah karena saya melihat, mungkin diperlihatkan sama Sang Pencipta itu keadaan koma tersebut, saya merasakan saya udah nggak ada, meninggal. Saya melihat diri saya ditaruh dalam meja, di atas meja maksudnya. Jadi kalau saya kan waktu itu kejadian di Jawa ya. Di Jawa itu kalau orang meninggal itu nggak diamparin di lantai, di atas meja. Di atas meja gitu. Ditutupin kain. Jadi saya ngelihat diri saya ditutupin kain jarik gitu. Kain seperti dipakai Bang Bro. Iya, warnanya begini kan ya. Kain batik kayak gini lah. Ditutupin. Saya ngelihat itu di sekelilingnya ngajiin sama tetangga-tetangga yang saya kenal. Tetangga-tetangga yang saya kenal. Saya ngelihat tetangga-tetangga, ngelihat keluarga. Orang tua, saudara pada nangis. Saya pegang orang tua, pegang tetangga. Ini saya. Gitu. Tapi mereka nggak denger ya? Nggak denger. Saya teriak-teriak sampai ngerasain gimana kalau orang teriak sekenceng-kencengnya sampai suara hilang. Itu saya ngerasain suara hilang. Sampai sakit ini tenggorokan, tetap nggak denger. Tapi saya ngerasain itu. Ngerasain suara hilang sampai sakit. Sampai teriak-teriak. Ini saya, masih hidup. Nah, ngelihat badan saya itu ngajiin, tetap nggak denger. Akhirnya karena saya lemas, suara udah nggak keluar, saya ngelihat dimandiin. Berarti Mas Eko ngeliat posisinya lagi dimandiin? Dari saya ditaruh di atas meja, ngajiin, sampai dimandiin, dan saya ingat siapa saja yang nangis. Saya ingat siapa saja yang nangis saat saya digeletakkan di atas meja itu. Walaupun saya nggak bisa bersuara, saya ngeliatin gitu. Nah, dimandiin, ingat, sampai saya dipocongin, dikafanin, ingat, sampai saya digotong, ya kan, digotong pakai kereta kencana gitu, pakai keranda gitu, ingat. Dan saya juga sebelumnya itu ngelihat siapa yang nyusun bunga
Kan biasa dikasih bunga tuh, ingat siapa. Saya panggilin karena udah nggak bersuara, saya tepak-tepakin gitu, nggak ada. Sampai saya digotong itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu udah mau dikubur tuh posisi berarti ya? Udah mau dikubur saya ngikutin, sampai ngikutin saya. Karena kan di dalam keranda itu, menurut orang-orang itu kan melihatnya saya itu. Posisi saya di koma itu saya diperlihatkan itu sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai ke dalam kuburan makam itu saya ngelihat dimasukin ke dalam liang lahat kubur sampai diadanin. Nah, ketika pas banget kan diuruk tuh, setelah diadanin diuruk, wah, saya ngerasain benar-benar itu seperti apa ya namanya ya, seperti saya kebingungan itu. Diinjak-injak itu saya bilang, ini saya masih di sini gitu. Nah, ketika pas terakhir penancapan kalau modelnya, kalau di kampung kan, saya di kampung ya, itu modelnya kayu papan doang itu ditaruh di situ. Nah, itu baru saya merasa gelap, nggak ngelihat orang-orang lagi, merasa gelap gitu. Baru saya ngerasain kayak beneran mati di dalam kubur tuh. Gelap, bener-bener gelap, sampai ngerasain panas, keluar keringat. Nah, dari situlah saya seperti kayak rasanya itu panas, bener-bener panas di dalam itu, bener-bener panas. Karena saya udah pasrah, lemes, manggil semua orang udah nggak ini. Adalah yang ini kayak kayak bisikan nyebut nama kok itu. Nah, ketika masuk itu, orang yang nyebut Eko itu dia nggak saya cari-cari nggak ada. Eko gitu, saya cari-cari nggak ada, tapi nyebut lagi satu nama, Kiai Hasim, Kiai Hasim. Gitu. Itu siapa? Nah, ini beneran terjadi. Nah, ketika saya dipanggil, itu kan saya cerita itu mungkin awal mungkin saya bakalan dikasih umur panjang, sadar kali ya. Nah, oh pantes yang saya dengerin itu, yang dengerin cerita saya itu, oh pantes waktu Mas Eko mau sadar itu kedengeran suara Pak Hasim sambil tangannya Mas Eko gerak tuh. Iya, saya disuruh airnya Pak Hasim gitu. Pak Hasim itu adalah kiai yang mengasuh pondok pesantren di kampung saya. Pak Hasim adalah kiai yang mengasuh pondok pesantren di kampung saya. Orang berkarisma lah begitu. Nah, memang Pak Kiai Hasim itu biasa lewat perantaranya itu biasa memberi doa. Nah, cepet-cepet tuh bapak saya akhirnya saya balik dengerin cerita kan. Katanya bapak saya langsung naik sepeda ke pondok pesantren, minta air minum, didoain sama Pak Hasim, diminumin ke saya. Sadar akhirnya. Dari situlah mulai katanya panas turun. Karena waktu koma itu badan saya beneran panas banget gitu. Dari awal masuk kejang, habis itu udah dikasih infus terus nggak kejang tapi panas. Setelah dikasih air minum dari Pak Kiai itu, berangsur-angsur turun. Berarti sempet udah hilang nafasnya Mas ya? Nadi juga udah sempet nggak gerak tuh ya? Iya, udah ibaratnya kalau di monitor itu udah udah datar gitu ya? Udah datar, ntar ada lagi datar, ntar ada lagi datar panjang katanya gitu. Udah, orang tuh udah pasrah sambil nangis. Ini ngeri juga sebenarnya kejadian-kejadian mati suri gini. Karena juga nggak jarang juga sih orang yang mati suri tuh banyak sih.
Oh pernah. Pernah ada juga kemarin datang ke sini itu mati suri karena ngisep rokok lalu dia nggak sadar. Terus ada juga yang gara-gara demam kan Mas Eko ya. Gara-gara Jadi sebenarnya ngeri. Dan sebenarnya itu mengingatkan kita akan kematian itu sebenarnya sangat dekat sama kehidupan kita. Betul. Bahkan saat kita lagi ngobrol saat ini pun bisa aja tiba-tiba kita hilang nyawa. Jadi ya jangan tinggalin ibadah. Karena kematian gak ada yang pernah tahu. Karena kematian itu sangat pasti. Sangat pasti dan bakalan sendiri. Bakalan sendiri dan kita nggak tahu itu kapan. Iya. Sebaiknya kita persiapkan. Mas Eko, ini kan gue dengar-dengar juga katanya ada cerita juga tentang Goa Semar nih Mas Eko. Gimana tuh cerita Goa Semar yang sampai akhirnya rumah digeruduk sama hal goib? Nah, Goa Semar itu adalah goa yang berada di daerah Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya? Di daerah Gerowong. Gerowong, oke. Masih ingat karena punya pengalaman di situ. Oke. Dan sampai sekarang masih ada kuncinya. Goa itu adalah goa bekas pertapaan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Oke. Nah, sampai sekarang pun Goa Semar tersebut masih sering banyak orang yang bertapa bersemedi di situ. Oke. Mas Eko di situ ngapain? Melakukan penyepian kah atau semedi atau apa? Waktu itu karena saya kan hobinya petualangan gitu ya, sering mendengar sesuatu yang wah ini unik nih, penasaran, saya datengin. Gitu. Saya datengin waktu itu sama teman saya dianterin. Namanya Bang Toha, masih ingat. Oke. Dianterin ke situ, wah luar biasa bener. Ternyata memang ada kuncinya. Namanya Pak Marjuk, tinggal sendirian sudah berpuluh-puluh tahun di situ. Saya silaturahmi, minta ditunjukin ke gua tersebut dan luar biasa, memang itu bentukan dari alam Goa Semar. Dari luar itu kalau boleh dibilang ada indahnya, ada seremnya, ada angkernya. Itu bener batu usia ratusan mungkin ribuan tahun lah batu itu. Ada goanya. Nah, saya masuk ke situ pertama-tama disuruh baca doa dulu sama beliau sama kuncen mati gua. Pas masuk ke dalam itu banyak sesajen Bang. Banyak sesajen di dalamnya. Segala jenis sesajen ada, rupa banyak di setiap sudut. Nah, ruangan pertama. Masuk lagi ke dalam, saya mau masuk, itu kan aromanya wangi banget, wangi dupa. Saya masuk ke dalam sama kuncen, jangan dulu, lagi ada ternyata. Ada yang lagi bertapa. Ya, kita nggak tahu lah ya tujuannya apa. Tapi setelah saya dikasih tahu begitu, saya nanya kalau saya juga boleh nggak ngerasain apa sih di sini gitu. Kata orang kan suasananya tenang, bisa membuat apa refleksi badan gitu. Boleh nggak Pak Marjuk gitu saya untuk kesini? Ya silakan gitu, tapi jangan ke dalam ya. Bener. Saya di dalam gua itu bener rasain kesunyian gitu, kesunyian yang dimana gelap karena nggak ada apa-apa. Mungkin kalau ada cahaya dari bara dupa itu bisa aja kita nyalain karena masih ada sisa-sisanya. Cuma saya nyoba emang saya nggak nyalain dupa, gelap, tapi masih sisa-sisa itu ada aroma. Nah kejadian tersebut juga sama juga nyambungnya ke keluarga. Keluarga saya sampai dia diganggu, dirasain. Berarti ada pengalaman mistis juga di situ. Pengalaman mistis. Jadi ibaratnya karena kedua kali saya penasaran karena ada kejadian di rumah gitu. Ada di rumah ada anak kecil di rumah itu kan nangis gitu kan, nangis terus gitu. Terus ditanya sama teman saya, oh iya, kamu dari mana emang? Dari Goa Semar. Coba balik lagi ke sana. Gitu. Nah, saya balik lagi ke sana, nanya ke Pak Marjuk, cerita. Saya pulang dari Goa Semar, orang rumah kok ada anak kecil nangis terus gitu. Orang dikasih apapun nggak mau nangis, diajak jalan nangis. Saya tanya sama kuncen, oh iya, coba kamu masuk lagi ke situ, cuci muka karena ada mata air yang benar-benar dari gua itu gitu. Mata air dari zaman dulu
mungkin kalau Bang Brio sudah ke Bali lah ya, itu dibilangnya air suci lah, itu dari dalam batu. Coba cuci muka sambil bawa airnya, ya wallahu alam bisawab ya. Saya bawa airnya, saya bawa ke rumah, cuciin muka, udah nggak nangis ya. Nggak nangis. Berarti sebenarnya setiap kejadian Mas Eko lagi di luar lalu mengalami horor selalu terhubung sama keluarga, Mas ya? Sama keluarga. Kayak tadi kejadian pertama yang di mana, Pengantin, Danau Pengantin, lalu terus yang Goa Semar, selalu ke rumah sasarannya. Ke rumah. Tapi kalau ke badan saya itu enggak. Kalau merinding sih kadang-kadang saya itu ngerasain hawa yang beda itu ada. Ada ya? Ada, merinding gitu ada. Tapi kalau untuk ngeganggu ke badan saya sakit atau apa enggak. Tapi ke keluarga malah sering itu. Kalau ngomong-ngomong soal air sih ya Allah walam lah ya. Kegunaan, tapi fungsi air sendiri itu sebenarnya untuk menyegarkan dan juga untuk mendinginkan lah ketika kayak mobil aja kalau panas radiator kasih air. Kita kegerahan, panas, mandi. Kalau di Indonesia itu kan memang hal-hal seperti itu dikait-kaitkan dengan mistis ya. Tapi kalau secara logika, pandangan saya pribadi, ya jelas air banyak manfaatnya. Karena air itu sumber kehidupan. Betul. Ya bayangin aja badan kita itu berapa persen air. Betul. Kayak saya kemarin terakhir ke Jogja tuh ada ke rumah almarhum mantan presiden kita nih, Pak Soeharto. Di rumah itu tuh ada sumur. Dan menurut penjaga rumah almarhum itu banyak pejabat-pejabat penting ketika ingin pemilihan atau apa datang ke situ untuk mandi. Oh, mungkin ada sumur tua. Ada sumur tua dan itu zaman dari Pak Soeharto masih kecil dan sampai sekarang airnya tidak pernah kering. Dan saya disuruh mandi. Saya nggak mandi di situ. Tapi saya disuruh saya bawa airnya. Terus? Untuk kenang-kenangan. Lebih ke situ sih saya. Lebih ke situ ya. Jadi sampai sekarang di rumah masih ada air dari sumur rumah almarhum. Ini pengalaman Mas Eko keren-keren banget ya, dari apa tadi, Danau Pengantin. Saya pernah dengernya air terjun Pengantin, Mas. Jadi film tuh. Coba Bang Brio kalau punya kesempatan bisa datang. Boleh. Nanti saya mancing di sana boleh deh. Jadi ada pengalaman yang Danau Pengantin, lalu Mati Syuri, ada juga tadi terakhir apa? Goa Semar. Sebenarnya dari cerita-cerita Mas Eko ini banyak yang bisa kita ambil sih. Dari yang Danau Pengantin, harta, tahta, dan wanita. Yang mana Mas Eko lagi mancing, tiba-tiba dikasih atau disuguhkan dengan istana, bisa dikatakan itu harta kan. Lalu Mas Eko digoda oleh wanita untuk tinggal di sana. Untungnya Mas Eko masih ingat keluarga. Yang repot itu kadang udah digoda sama harta dan wanita, kita nggak ingat keluarga, Mas. Akhirnya keluarga kita berantakan. Jadi sebenarnya jangan tergoda sama wanita yang terlihat cantik, jangan juga gampang tergoda sama harta yang kita bisa jadi bukan membawa kebahagiaan, malah yang ada nanti kesengsaraan. Mas Eko sekali lagi terima kasih nih udah mampir ke Omah Bang Breo. Semoga nggak kapok dan nanti kalau ada pengalaman-pengalaman lain boleh mampir lagi ya. Luar biasa nih Omah Bang Breo. Mantap. Nyaman nih. Sedap. Buat teman-teman yang punya pengalaman horor atau mistis juga, kalian boleh komen di kolom komentar atau juga kalian bisa langsung direct message ke Instagram gue di sini atau juga kirim email nanti ke sini, supaya nanti kalian juga bisa menceritakan pengalaman-pengalaman kalian di Omah Bang Breo seperti Mas Eko. Mas Eko sekali lagi terima kasih banyak udah mampir ya. Saya juga makasih, jadi lega nih. Wah, sedap. Akhir kata dari gue Irfan Jayani dan Mas Eko, raus pisan.